Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Maqasid Syariah. Baik, pada bab ini kita akan membahas tentang apa sih Maqasid Syariah, dan terdapat kategori hukum dari Maqasid Syariah, dan ada juga pembahasan tentang ijtihad ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita akan membahas apa sih Maqasid Syariah. Nah, Maqasid Syariah itu secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni dari kata maqasid dan syariah. Maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maqsid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan sesuai dengan hukum-hukum Islam atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut salah satu tokoh ekonomi Islam, yaitu Asy-Syaitibi, mengungkapkan bahwa maqasid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memerhatikan kepentingan umum, baik dalam kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Sedangkan secara istilah, maqasid syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariat hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Jadi, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa inti dari definisi maqasid syariah adalah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan hukum-hukum Islam yang diatur untuk kebutuhan di dunia dan di akhirat. Baiklah, masuk dalam pembahasan kedua, yaitu tentang kategori hukum maqasid syariah. Dalam pembahasan ini, kategori hukum maqasid syariah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama daruriyat, kedua hajiyat, dan yang ketiga tahsiniyat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan yang bersifat pokok atau primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan hidup manusia atau setiap individu. Pokok tersebut bisa berupa sandang, pangan, dan papan. Sandang berupa pakaian, yaitu yang berguna untuk melindungi tubuh dari paparan sinar matahari atau dari derasnya hujan. Kemudian dari pangan berupa beras atau gandum yang digunakan manusia untuk bertahan hidup. Bahan pokok lainnya seperti udara. Setiap manusia, jika tidak adanya udara, maka bisa dikatakan akan susah dalam bertahan hidup. Kemudian selanjutnya ada papan. Papan itu berupa rumah untuk tempat tinggal. Baik, masuk pada kategori kedua, yaitu dinamakan hajiyat. Hajiyat adalah kebutuhan yang bersifat tambahan. Dalam sisi konvensional disebut dengan sekunder. Dalam pembahasan ini, sekunder atau hajiyat itu adalah kebutuhan tambahan. Jadi jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan hidup manusia, namun manusia akan merasa kekurangan tanpa adanya kebutuhan tambahan ini. Contoh dari kebutuhan ini yaitu seperti handphone di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan, karena untuk sarana dalam pembelajaran atau dalam pekerjaan, pasti kita semua sangat membutuhkan yang namanya handphone. Dan dari sisi lain bisa diambil contoh kendaraan. Jika kita tidak memiliki kendaraan, maka kita akan kesusahan untuk melakukan atau menuju suatu tempat yang jauh. Kemudian masuk kategori ketiga, ada tahsiniyah. Tahsiniyah adalah kebutuhan hanya pelengkap atau untuk kesenangan. Jadi tanpa adanya kebutuhan tahsiniyah, keselamatan dari setiap manusia itu tidak akan terancam. Kebutuhan ini hanya digunakan untuk pelengkap dan kesenangan saja. Dalam sisi lain disebut dengan tersier atau untuk bermegah-megahan. Contoh dalam membeli tas tidak perlu yang mahal dengan merek seperti merek Gucci. Pembahasan selanjutnya yaitu
hubungan maqasid syariah dengan ekonomi Islam. Maqasid syariah sangat berpengaruh terhadap perekonomian karena suatu tindakan pasti memiliki tujuan. Dan dalam memenuhi kebutuhan yang sejahtera, terdapat 5 hal yang harus dijaga oleh setiap manusia. 5 hal penting tersebut yaitu yang pertama ada hifzun nafs, kedua ada hifzun aql, ketiga ada hifzun din, keempat ada hifzun nasab, dan yang kelima ada hifzun mal. Baik, kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita bahas hifzun nafas. Hifzun nafas berarti menjaga atau melindungi jiwa atau nyawa. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Kemudian hubungannya dengan ekonomi itu adalah seseorang harus menjaga jiwa atau nyawanya agar bisa menikmati cara berekonomi dengan baik dan dengan tenang, karena seseorang yang tidak memiliki nyawa atau tidak memiliki jiwa pasti tidak akan merasakan kenikmatan dari berekonomi. Dan yang kedua ada hifzun aql. Hifzun aql berarti menjaga atau melindungi akal. Dalam hal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga dan melindunginya. Islam telah mengajarkan untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat seperti meminum alkohol. Nah, pada hal ini hubungannya dengan ekonomi mirip seperti menjaga jiwa tadi, yaitu menjaga akal agar kita bisa merasakan nikmatnya berekonomi dan tidak bisa ditipu karena kita telah memiliki akal yang cerdas dan akan menikmati ekonomi dengan nikmat dan baik. Kemudian yang ketiga ada hifzun din. Hifzun din artinya menjaga agama atau melindungi agama. Untuk perseorangan, ad-din berhubungan dengan ibadah yang dilakukan seorang muslim atau muslimah untuk membela Islam daripada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang dari orang-orang agama lain. Nah, hubungannya ke ekonomi yaitu dalam menjaga agama, karena agama itu memiliki aturan yang bisa membawa ke jalan yang baik agar seseorang selalu bersyukur dan selalu puas dengan apa yang dia miliki, dan dia akan selalu mencari sesuatu yang halal sesuai dengan hukum-hukum syariah yang akan membawanya ke kehidupan yang baik dan barokah. Ada yang namanya hifzun nasab. Hifzun nasab atau nasab itu ada berarti menjaga atau melindungi keturunan. Nah, pada hal ini menjaga keturunan atau garis keturunan itu berkaitan dengan harta waris, maka harus dijaga karena untuk memberikan harta waris itu harus kepada anak kandung dan yang memiliki kriteria tertentu. Walaupun ia anak kandung tapi dia anak di luar nikah, itu tidak bisa menerima harta waris. Maka kita semua harus selalu menjaga keturunan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir dinamakan hifzun mal. Hifzun mal berarti menjaga atau melindungi harta. Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga bagi setiap manusia. Namun Islam melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara ilegal, seperti dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Kita harus menjaga harta yang Allah titipkan kepada kita, seperti menjaga harta dari banyaknya perampok atau orang yang tidak berhak mendapatkannya. Maka kita telah memenuhi kriteria dari hukum-hukum Islam, yaitu salah satunya itu menjaga harta. Dan telah dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, contohnya tadi korupsi, mencuri, atau merampok. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan ketiga, yaitu ada yang namanya ijtihad ekonomi Islam. Nah, dalam ijtihad ekonomi Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu istinbati dan tatbiqi.
Penjelasannya, istinbati adalah proses yang dilakukan oleh para ekonom muslim dalam mencari ide-ide di dalam Al-Quran atau hadis yang masih abstrak atau masih umum, belum sedetail mungkin. Nah, kemudian yang tatbiki itu adalah implementasi dari ide-ide atau hukum yang diambil oleh para ekonom muslim tadi dari Al-Quran dalam permasalahan yang terjadi. Contoh dari ijtihad Islam bagian istinbati yaitu adanya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang menjelaskan tentang adanya kerja atau perintah Allah untuk melakukan kerja, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kemudian contoh dari tatbiqoinya yang berhubungan dengan ayat tadi yaitu adanya usaha seorang muslim untuk melakukan pekerjaan atau mencari rezeki setelah menunaikannya sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat subuh. Setelah engkau melakukan sholat subuh, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Itu maksudnya perintah untuk seorang muslim itu harus ada usaha untuk mendapatkan rezeki. Baiklah, itulah tadi materi tentang maqasid syariah dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.